man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Seorang yang tidur, sejatinya dia tidak tahu kapan dia bangun. Bahkan ada yang tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Ashabul Kahfi berapa tahun tidur jemaah? 309 tahun. Sudah berapa generasi yang ditinggalkan? Kalau satu generasi 70 tahun, maka mereka sudah meninggalkan 4 generasi lebih. Tidur mereka. Dan orang yang tidur itu seperti mati. Dia tidak tahu dengan apa yang terjadi. Dia tidak mendengar. Dia tidak melihat. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Wa afana fi ajsadina. Dan kita juga bersyukur memuji Allah karena Allah memberikan afiah di tubuh kita jemaah. Orang yang bisa bangun dari ranjangnya sehat. Di saat banyak orang di rumah sakit atau di rumah sendiri, dia tidak bisa bangun dari ranjangnya. Berwudu pun harus dibantu orang lain, atau dia harus tayamum. Dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah wa adzina lana bi dzikri. Allah memberikan izin buat kita untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Di saat 6 miliar manusia lebih, kalau penduduk bumi itu 8 miliar, yang 2 miliar muslim, kita termasuk yang muslim dan diberi izin oleh Allah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebuah karunia Allah, ana bisa sampai ke Cikarang lagi. Walaupun katanya Cikarang ini masuk planet lain gitu kan. Allahu Akbar jemaah. Kemana kita mau pergi sebenarnya jemaah? Penduduk Cikarang ini rata-rata bukan penduduk asli. Mereka pendatang yang sudah kesenangan tinggal di tempat ini dan tidak mau kembali. Antum orang mana? Orang mana? Cikarang mah di Jawa juga, nggak ngakuin antum kau. Purwokerto. Udah berapa lama di sini? Udah nggak kepingin balik ke Purwokerto? Nggak kepingin kan? Nggak kepingin, ada apa di Purwokerto itu kan?
Masya Allah jamaah. Dan itu yang terjadi dengan kebanyakan kita. Udah keenakan di dunia, dia lupa bahwa dia nggak lama di tempat ini. Sebagian sudah nyaman rumahnya, nyaman pekerjaannya, anak-anaknya juga udah nyaman. Dia pikir dia akan selamanya tinggal di tempat ini. Enggak jamaah. Di surat Al-Anbiya, suratnya para nabi, Allah berfirman di ayat 34-35 mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kata Allah, dan kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelummu yang kekal. Nggak ada. Al-khuld, semua ingat dengan pohon khuldi? Itu hanya kebohongan iblis. Nggak ada kekekalan di muka bumi ini. Bahkan gara-gara Nabi Adam makan buah, yang kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Khuld, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada pohon khuldi? Al-khuld itu kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Teman-teman yang hijrah ke Cikarang mungkin berharap kekal di Cikarang, berharap mendapatkan ya kerajaan, mungkin kerajaan cilik di Cikarang, jadi raja cilik di Cikarang. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang gak ada habis. Bohong. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Nabi Adam mati, Nabi Nuh mati, Nabi Ibrahim mati, Nabi Musa mati, Nabi Isa akan mati, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apa kalau engkau mati kemudian orang-orang kekal? Enggak, mereka bakal mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memberikan bala kepada kalian. Bentuk balanya itu asyarr, keburukan. Jadi ketika antum di kampung halaman antum belum pindah ke Cikarang ini susah, antum sedang diuji. Dan ketika antum pindah ke Cikarang mendapatkan kenikmatan, itu juga fitnah dan bala. Sama aja. Nggak ada ceritanya orang pindah dari bala kepada bukan bala. Semuanya bala. Intinya, bagaimana kita menyikapi bala tersebut? Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali semua. Ahibati fillah, tempat kembali itu hanya ada dua. Dua-duanya kekal dan abadi. Satu namanya jannah, surga Allah Azza wa Jalla, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Satu namanya nar, neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Dan kita bebas memilih. Nggak ada pemaksaan dalam agama. Kita tahu la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam agama. Allah juga mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, monggo, silahkan. Wa man syaa falyakfur.
Dan barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, jemaah. Tapi semua akan mendapatkan konsekuensinya atas pilihan hidup dia. Dan kalau kita benar ingin masuk surga Allah Azza wa Jal, berat lu masuk surga itu. Mau enak aja harus meninggalkan Purwokerto. Iya mas, itu cuma keenakan. Apa sih jemaah enaknya hidup di Cikarang? Anak kepingin tahu. Kok antum nggak mau balik? Nah, siapa yang mau jelaskan sama Anda? Apa enaknya hidup di Cikarang? Kasih mic yang mau jelasin. Yang udah 20 tahun di Cikarang. 20 tahun di Cikarang, kasihkan ke beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk menjelaskan enaknya hidup di Cikarang. Kayaknya mic-nya dijauhin dikit. Pertama, hidup di Cikarang lebih mudah untuk mendapat kerjaan. Fulus. Ya. Yang kedua, hidup di Cikarang kita lebih banyak berinteraksi dengan berbagai macam suku. Dan yang ketiga, alhamdulillah ya Ustaz, saya mendapatkan istri asli orang Cikarang, Ustaz. Nemu di Cikarang istrinya tuh. Makanya nggak mau balik kan tuh, jazakallah khair. Ada 3. Fulus, harta, wanita, terus bisa berinteraksi dengan berbagai macam suku. Tapi apa yang antum korbankan untuk mendapatkan itu? Apa yang dikorbankan untuk mendapatkan harta wanita tadi? Orang tua dikorbankan, kerabat dikorbankan, kampung halaman yang orang itu sebenarnya cinta sama kampung halamannya, tempat dia lahir besar, dia korbankan semua jamaah. Dan itu yang harus dilakukan seorang kalau ingin mendapatkan kenikmatan. Harus ada yang dikorbankan memang jamaah. Sebagian kita mau nikmat tapi nggak mau berkorban. Kira-kira surga Allah itu dibandingkan dengan Cikarang ini seperti apa jamaah? Yang antum mau meninggalkan negeri antum, meninggalkan kedua orang tua ya, yang terkadang terakhir dengar bapak meninggal baru balik, ibu meninggal baru balik, kerabat meninggal baru balik, nanti balik lagi ke Cikarang. Sekedar ucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang sebenarnya kita cintai jamaah. Ahibati fillah, surga itu antum tahulah semua surga. Kita sejak kecil diajarin tentang surga. Mau apa tinggal minta. Kalau di dunia antum mau apa tinggal minta. Kerja pun belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Kerja, ada yang bertahun-tahun kerja di Cikarang kepingin dia punya mobil, tapi sampai mati nggak punya mobil. Sedangkan di surga Allah Azza wa Jalla Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa antum fiha khalidun. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa aja yang antum inginkan Allah kasih. Sampai datang seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras. Rasulullah, di surga ada nggak kuda? Ada nggak kuda? Ini sahabat cinta banget sama kuda. Orang kalau sudah hobi sesuatu, kadang-kala istrinya dilupakan. Antum lihat ya, betapa banyak istri yang mengeluh karena suaminya punya hobi yang sampai hobinya bukan istri kedua, istri kedua, ketiga, keempat. Hobinya dia
Jadi sehari di rumah istri, hari kedua di istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini hobinya dia semua. Ada yang suka mancing, berhari-hari mancing dia jemaah. Ada yang kayak gitu jemaah. Iya. Ada yang suka main bola, nanti pindah main bola ke kota lain, istrinya dia lupakan ketika dia ingin sesuatu. Nih sahabat cinta banget sama kuda, yang boleh jadi kecintaan dia sama kuda melebihi cinta kepada istri. Kalau istri yang mengatakan pilihannya aku atau kudamu, kira-kira milih mana nih orang ini jemaah? Kayaknya anak mau ganti istri aja dah, apa-apa. Anak kuda, nanti cari istri lagi. Karena kecintaan dia kepada kuda, dia tanya, di surga ada nggak kuda? Kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra. Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata berwarna merah. Dari permata berwarna merah. Permata biasanya ditaruh di mana? Di cincin, di kalung. Ini kuda. Lahu janahan. Laha janahani. Dia punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Engkau akan terbang sama dia kemanapun kau berada. Seperti itu surga jemaah. Di dunia orang mikir bikin mobil terbang ya. Akhirnya mereka bikin pesawat. Tapi ternyata pesawat nggak bisa landing di rumah antum. Ada orang kaya di mana di Indonesia ini bisa punya pesawat, tapi sampai hari ini pesawatnya nggak bisa landing di depan rumahnya. Tapi ketika kuda bisa landing di mana jemaah? Dimanapun antum mau. Landing di depan rumah antum, landing di belakang rumah antum, landing di genteng rumah antum. Fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Jiwa senang, mata enak ngelihat. Antum suka sama yang indah-indah kan? Allah kasih semuanya. Dan yang lebih dari itu semuanya, wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Terus bagaimana mendapatkannya? Apalagi antum mau ke sana bersama istri dan anak-anak. Sendirian sukses itu nggak enak. Ada seorang ayah yang sukses bersama istrinya, tapi anaknya di penjara. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang sibuk mengumpulkan harta. Istrinya pun sibuk mengumpulkan harta. Anaknya diabaikan. Sekarang kita itu ada daycare ya, tempat penitipan anak ya. Ketika memang harus seperti itu, maka orang tua harus lebih soleh untuk menitipkan anaknya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada perawat, bukan kepada daycare, enggak, kepada Allah. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan nambah solatku nak, agar Allah menjagamu nak. Tapi ketika seorang sibuk cari harta dan tidak menitipkan anaknya kepada Allah Azza wa Jal, berantakan anaknya nantinya. Ketika orang tua meninggal dunia, tapi orang tua itu soleh, kira-kira dijaga nggak tuh anaknya sama Allah SWT? Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, Nabi Musa dan Khidir, ketika Nabi dikirim sama Allah untuk merenovasi bangunan. Nabi, bayangin ya, itu bangunan yang mau ambruk direnovasi, selesai. Terakhir cerita Khidir,
bahwasanya itu milik 2 anak yatim. Nggak ada, bapaknya sudah mati. Fil Madinah, ada di kota 2 anak yatim itu. Ini mungkin rumah dia di desa. Di bawahnya ada kanz, ada harta yang tersimpan milik mereka berdua. Oke. Faham nih. Nabi Musa faham cerita, oh ternyata Khadir ini merenovasi bangunan ini milik anak yatim dan di bawahnya ada harta. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa harus melakukan itu? Wa kana abuhuma salihah. Ini poinnya. Bapak 2 anak ini adalah orang soleh. Orang soleh bapaknya. Bukan masalah hartanya, bukan masalah rumahnya. Karena kenapa sampai Allah kirim? Karena bapaknya orang soleh. Ahibati fillah, di surat At-Tur Allah ceritakan tentang obrolan penghuni surga. Ketika mereka sudah masuk surga, Allah mengatakan di ayat 25 di surat At-Tur, Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka berhadap-hadapan. Jadi duduknya nggak kayak gini. Ada yang di belakang antum, enggak. Mereka berhadap-hadapan duduknya. Mereka saling bertanya. Antum kok masuk surga? Apa yang antum kerjakan dulu? Mereka saling bertanya. Karena apa? Orang itu cerita pengalaman, seneng jemaah. Kita kalau ketemu orang sukses tanya, bapak kok bisa kayak gini pak? Kata dia akan cerita dari awal. Oh saya dulu dari Purwokerto. Saya kemudian berangkat ke sini, waktu itu naik ini, naik itu, cerita panjang. Kemudian alhamdulillah anak sampai ke tempat ini, anak ketemu sama fulan, anak alhamdulillah dapat hidayah lewat fulan, cerita. Dan kesenangan itu pun Allah berikan di surga. Mereka saling tanya gitu loh, antum kok bisa masuk surga? Apa yang mereka katakan? Di antara obrolan mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu kami hidup di dunia, kami itu adalah orang-orang yang takut, yang khawatir dengan keluarga kami. Rasa takut inilah yang menyebabkan kami diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut dengan kemiskinan, apa yang akan dia lakukan? Dia akan kerja keras. Kalau dikatakan, aduh, dak ono kerjaan di sini, tidak bisa antum di sini, harus hijrah, harus tinggalkan, berangkat dia tinggalkan. Ketika punya anak, dia lihat anakku ini kepingin kuliah, kepingin sekolah, sekolahnya mahal. Takut anaknya nanti nggak bisa lanjut sekolah, orang tuanya kerja lagi, capek lagi dia. Gimana kalau takut sama api neraka? Apa yang dilakukan? Itu yang menyebabkan orang akhirnya semangat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Nih, orang soleh tidak pernah menyandarkan kebaikan yang dapat dia lakukan, kesuksesan yang dapat dia raih kepada diri mereka. Mereka tidak mau, oh saya dulu kerja keras sampai bisa seperti ini. Enggak. Dia nggak seperti Qarun yang mengatakan, oh aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak. Dia seperti Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari karunia Tuhanku. Dan penghuni surga pun mengatakan, famannallahu alaina. Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari azab neraka, dari azab yang panas ya, Ma.
Itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Inna kunna min qabl nad'u. Kita dari dulu terus doa, meminta kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innahu huwal barr rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Bar, Maha baik dan Maha pengasih. Ahibati fillah, man khafa adlaj. Orang yang takut itu akan bersegera. Ketika terjadi gempa, orang yang takut bangunan itu roboh, apa yang akan dia lakukan? Lari dia. Ketika dia lari, dia memikirkan handphonenya, dia memikirkan anaknya, kadang-kadang nggak dipikirin. Apalagi kalau sudah kondisinya sangat menakutkan sekali. Orang yang takut itu akan bersegera. Kalau dulu ketika ada pasukan yang hendak menyerang sebuah kampung umpamanya, orang yang takut itu akan bersegera pergi, meninggalkan tempat itu. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang bersegera di awal malam dia sudah meninggalkan tempat itu, dia akan sampai ke tempat persinggahan, tempat yang akan menyelamatkan dia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi SAW, barang yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal, tidak murah. Mau bayar berapa kalian? Mau bayar berapa? Orang kalau ingin hidup nyaman jamaah, di sebuah tempat yang strategis, yang aman, yang tentram. Sebagian perumahan itu 1 meternya 200 juta 1 meter. Kalau antum mau bikin kuburan berapa juta? 1 kali 2 meter 400 juta aja. Itu cuma kuburan. Gimana kalau mau bikin rumah di sana? Harus keluar uang banyak. Iya. Dan mereka keluarkan uang banyak itu, kemudian ditinggal. Setelah jadi rumah, dia tinggal sebentar, kemudian pergi mereka selama-lamanya. Sedangkan barang yang Allah tawarkan ini yang mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam satu peperangan, ada riwayat mengatakan perang Uhud ya, Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang mengatakan, Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Kalian bangkit semuanya, kalian bergerak semuanya menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Seorang sahabat yang di samping Nabi SAW dengar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Yang ditawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini hanya titik jamaah, hanya titik kecil dibandingkan dengan planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi baru lagi yang ditemukan oleh manusia, yang jumlah planetnya itu miliaran. Surga itu seluas bumi yang kecil ini, supaya kita lihat. Allah katakan bumi, ya kita bisa ngelihat seperti apa bumi ini, dan langit-langit itu jamaah. Umar ini berpikir, ya Allah, surga seluas itu ya Rasulullah. Kata Umar mengatakan, bakhin. Ucapan yang penuh keheranan jamaah. Kata Nabi SAW, ma hamalaka an taqula bakhin. Umar, apa yang membuatmu mengatakan bakhin? Itu kata dia. Enggak ya Rasulullah, aku cuma berharap jadi penghuni surga. Apa kata Nabi SAW? Anta min ahliha. Engkau penghuni surga Umar. Gimana orang dikasih kabar gembira jemaah untuk masuk surga? Apakah kemudian Umar pulang ke rumahnya? Tidak jadi perang? Ya Rasulullah,
Penghuni surga lah. Udah jazakallah khair, pulang ke rumahnya. Umar langsung mengeluarkan beberapa butir kurma. Dia makan kurma untuk menguatkan dirinya perang ini. Lalu dia berkata, la in hayit hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup menghabiskan kurma ini sampai habis, itu kehidupan yang panjang sekali. Dilemparkan kurma itu. Umar lari jamaah ke medan perang dengan pedangnya. Kemudian dia meninggal dunia. Ada yang harus dikorbankan jamaah. Tadi antum pindah ke Cikarang ini, ada yang antum korbankan. Tapi sebagian nggak merasa. Ketika bicara surga, antum berhitungan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan arahan buat kita semua ya. Ketika kita mau ke surga, kita itu butuh pembimbing, butuh mentor yang memberikan arahan kepada kita. Maka Allah utus para nabi. Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah utus Nabi Ibrahim untuk memberikan penjelasan. Allah utus Nabi Nuh. Allah utus Nabi Lut. Allah utus Nabi Isa. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah turunkan kitab-kitab itu, tapi para nabi sudah meninggal dunia. Nabi terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kitab terakhir sebagai kitab penutup adalah Al-Quran Al-Azim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, wal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka mereka yang melanjutkan perjuangan para nabi, memberikan bimbingan. Biasanya antum kalau ke tempat yang enggak antum kenal, antum butuh guide. Guide yang ngasih tahu, oh ini kalau makan di sana itu makannya haram ya, jangan. Mau antum berangkat ke Jepang, biasanya ada yang ngasih tahu, oh mau makan yang halal. Aduh sulit di sini, tapi ada, nggak apa-apa, saya mau makan halal. Berangkat ke tempatnya jauh, kemudian tempatnya nggak bagus, lalu mahal lagi. Antum beli. Kenapa? Karena ada yang ngasih bimbingan sama antum. Dan karena perjalanan ini panjang, antum perlu sohib, perlu kawan. Dan kawan dalam kehidupan ini boleh jadi orang tua antum, boleh jadi anak antum, dan boleh jadi istri antum, atau suami buat para istri. Tapi ternyata ada pasangan hidup yang tidak mau diajak bersama ke surga Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, dan istrinya nggak beriman. Sebagian kita mungkin mendapati seperti itu. Nabi Lut alaihissalam sama juga istri. Tapi sebaliknya, ada yang istrinya beriman tapi suaminya nggak mau. Siapa contohnya? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun jemaah. Allahu Akbar jemaah. Buat para akhwat ya, yang punya suami seperti Fir'aun. Adakah suami yang kayak Fir'aun jemaah? Insya Allah nggak ada sekarang. Anak kemarin membaca sebuah fatwa yang sampai hari ini anak kebayang bahwasanya banyak pertanyaan yang anak jawab kayaknya anak salah jawab. Seorang perempuan ini telepon di salah satu televisi. Dia mengatakan, Syekh, anak
seorang istri, punya anak 5. Suami ana peminum, minum khamr. Suami ana sudah nggak sholat macam-macam. Apa yang harus ana lakukan, Syekh? Subhanallah ya. Yang jawab ini umurnya sudah 84 tahun, Syekh. Artinya sudah punya pengalaman hidup yang panjang sekali. Syekh itu tanya, keluargamu ada? Nggak ada, Syekh. Aku dari desa. Sedang ini di kota. Jauh tempatku. Taib. Kalau engkau bercerai, ada yang bisa memberi makan buat engkau dan anak-anakmu? Kayaknya nggak ada, Syekh, kata dia. Akhirnya tanya, Syekh ini berkaitan dengan kehidupan dia kalau berpisah. Setelah panjang pertanyaan itu, Syekh itu mengatakan, engkau jangan cerai. Syekh, suamiku ini, kata dia, udah peminum dan tadi malam, iya, cerita tadi malam, Syekh, dia itu masuk rumah ketika aku sedang sholat malam dan aku baca Quran. Itu sama suamiku, Qurannya diambil, dirobek, dibuang ke kamar mandi. Mabuk suaminya. Kata Syekh, iya, jangan cerai engkau. Kenapa, Syekh? Kata dia, kalau engkau cerai, akan ada 6 pemabuk nanti. Akan ada 6 pemabuk. Kalau engkau pulang, anak-anaknya hidup sama bapaknya, akan ada 6 pemabuk, kata Syekh. Kata Syekh, bertahanlah engkau, kata dia. Bertahanlah sampai engkau berdoa, mohon sama Allah, perbaiki suamimu, kata dia. Perbaiki suamimu, kata dia. Setahun kemudian, Syekh ini lagi live, ada yang telepon. Perempuan ingat, Syekh Arafti ini, kata dia, engkau masih ingat sama aku, kata dia. Nggak, aku lupa, kata engkau siapa, kata dia. Syekh, ana dulu yang pernah telepon sama engkau, Syekh, bahwa suamiku peminum ya, yang dia sempat merobek Quran, kata dia, engkau katakan aku jangan pisah, kata dia. Iya, kata dia, Bashiri, ini gimana kondisi suamimu sekarang? Alhamdulillah, Syekh, suamiku sekarang yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Nggak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah, Syekh. Jadi memang ada perjuangan jamaah yang perlu dilakukan. Iya, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, ketika engkau hendak masuk surga bersama keluargamu, maka jangan salah pilih pasangan hidup. Itu di awal ketika kita hendak menikah. Tapi kadangkala kita ini dapat hidayahnya setelah nikah. Bukan bicara milih. Sekarang anak sudah punya anak dan istri anak nggak mau diajak bertakwa kepada Allah. Atau sebagian wanita mengatakan suami anak nggak mau diajak hijrah. Apa yang perlu dilakukan? Perlu bersabar. Proses kadangkala perlu dilakukan. Namun pada saatnya boleh jadi perceraian menjadi solusi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di surat Al-Ahzab ayat 28-29, ayat ini kira-kira turunnya di tahun ke-9 Hijriah. Kalau perang Ahzabnya itu tahun ke-5. Di tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW melihat istri-istri beliau itu sudah beda visi dan misi. Banyak tuntutan. Siapa yang istrinya banyak tuntutan, jamaah? Minta ini, minta itu. Lupa bahwasanya kita nggak lama dalam kehidupan dunia ini. Abu Darda ya, pernah istrinya itu ngomong sama suaminya. Abu Darda ini ada di Syam, dekat sama Khilafah Umayyah pada waktu itu, khalifahnya Muawiyah. Ngomong sama suaminya, bang, engkau kok nggak minta sama
khalifah sebagaimana fulan minta, ya, untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dan bagi para jamaah yang mak-mak juga, kalau engkau ingin hidup menderita dan merana, bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan suamimu dengan suami orang. Bandingkan anak-anakmu dengan anak orang. Itu awal dari penderitaan. Allah bedakan kita sama mereka. Maka jangan membandingkan dirimu sama mereka. Kalau harus membandingkan, bandingkan dengan yang di bawahmu. Apa kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya, ya Ummat Darda, inna amamana au inna baina aidina aqabatan kauda. Di depan kita ini ada jalan terjal yang kecil dan bahaya. Nggak bisa melewatinya kecuali yang bawaannya sedikit. Kalau banyak bawaanmu takut nggak bisa kita lewat. Kembali kepada cerita Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, ketika umat Islam mulai enak hidupnya. Umat Islam itu mulai merasakan kenyamanan itu setelah penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Sebelum itu Nabi sudah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallah, kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Nabi menyebutkan harta itu akan disiramkan kepada kalian nanti. Dan sebagian kita sudah merasakan itu. Ini istri-istrinya melihat sahabat-sahabat hidupnya mulai enak, ini itu. Kok mereka sebagai istri Nabi nggak bisa merasakan itu? Ya banyak tuntutan. Akhirnya Nabi SAW mengilak mereka. Beliau bersumpah tidak mau mendekati mereka selama 1 bulan. Jadi suami itu kalau mendidik dan mengajak istrinya ke surga, yang nggak mau diajak dengan cara mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah, kasih nasihat. Kalau nggak mau dikasih nasihat, apa tahapan selanjutnya? Apa jamaah? Kalau istri nggak mau dikasih nasihat, apa? Pisah ranjang, bukan tidak? Pisah ranjang. Jadi kalau suami ngasih nasihat istrinya nggak mau, tapi dihubungin sama suaminya, udah sulit kasih nasihat. Karena sang istri beranggapan, oh engkau butuh sama aku. Nabi SAW bersumpah tidak menjamah istrinya selama 1 bulan. Semua istrinya. Jangan antum berpikir, Ustaz, iya anak istrinya cuma 1, kalau yang ini anak pisah ranjang, anak kemana lagi larinya? Ini Nabi SAW semuanya ditinggal. Beliau tinggal di sebuah gubuk, ya, ada rumah di kebun selama 1 bulan. Sampai tersebar berita Nabi SAW menceraikan istri-istri. Karena Nabi nggak pulang ke rumah, ini sudah. Dari situ ke masjid, balik ke situ, nggak ada ke rumah istrinya. Setelah 1 bulan Nabi balik menjumpai istri-istri. Pada waktu itu 29 hari. Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau bersumpah 1 bulan? Iya, kata Nabi SAW, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bulan itu 30 hari atau 29 hari. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Anak bacakan, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan mereka semua. Kenapa? Ada nasihat yang nggak bisa di depan umum. Nasihat personal. Sendiri. Datang ke rumahnya Aisyah, yang pertama dibacakan ayat ini Aisyah. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna
turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan, ketentraman, kedamaian dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau itu yang kalian inginkan, ya kemari kalian. Kita selesaikan urusannya. Aku kasih pesangon buat kalian, aku berikan harta kepada kalian, kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Kita nggak mungkin jalan bareng. Yang satu mau ke akhirat, yang satu mau ke dunia. Nggak mungkin. Dunia ini jembatan ke akhirat. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini, wa rasulahu, dan rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ingin ke surga bareng harus menyamakan visi dan misi, dan harus sabar. Nabi sabar 9 tahun jamaah. Walaupun pada akhirnya Nabi memberikan pilihan kepada mereka, dan semua istri-istri Nabi memilih akhirat, memilih Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk? Antum baca, fadhil. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seseorang ditempatkan di neraka, alhamdulillah, apakah masih bisa untuk masuk surga? Jika bisa, dengan cara apa Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah, kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka, tapi Allah tahu. Sebagaimana kita nggak tahu kalau kita ini ditetapkan miskin atau kaya, nggak ada yang tahu. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu, kita diperintahkan untuk bekerja, beramal. Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus nabinya menjelaskan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tugas kita sekarang adalah beramal. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Allah udah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Nabi, "Nah, Allah tahu." Terus sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Terus dalam rangka apa kita suruh beramal kalau Allah udah tahu? Apa kata Nabi SAW? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kalian tugasnya beramal, bukan mikir. Kira-kira kalau orang miskin ngomong, kayaknya anak ditakdirkan miskin kayaknya sudah. Ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Dia ngomong, ya harus kerjalah, berusaha. Siapa tahu? Itu kita nggak tahu. Maka berapa banyak orang yang dulunya miskin di kampungnya terus jadi kaya. Semua akan dimudahkan sesuai dengan yang dia diciptakan untuk apa. Dan yang dapat merubah takdir itu adalah doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Buat apa kita doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh doa, minta sama Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Berdoa, memohon kepada Allah, berusaha. Dan kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Dengan ilmu dia belajar, dia jadi faham.
Yang kedua, dengan semangat untuk beramal. Karena ada orang yang berilmu tapi malas beramal. Ada orang yang beramal tanpa ilmu, ya akhirnya tidak sampai ke tempat tujuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, dan semoga ibunda Ustaz yang wafat diberikan rahmat oleh Allah, dan kelak Ustaz dan beliau dikumpulkan di surga. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Ustaz, berikan anak nasihat ketika datang rasa takut akan kematian, karena saat ini Allah sedang menguji anak sakit kanker. Syukran wa jazakumullah khairan. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Semoga Allah merahmati yang mati dari kita dan dari umat Islam secara keseluruhan. Kematian itu hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Jadi takut kepada kematian itu ada dua macam. Takut yang tabi'i, yang natural, memang orang takut sama kematian. Tapi ada takut kepada kematian yang tercela. Seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang umat-umat itu akan mengeroyok umat Islam. Allah akan berikan wahan di hati umat Islam. Apa? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang tercela. Tapi kalau takut mati, orang akhirnya ketika jalan itu pakai seat belt, ya. Kemudian dia ketika sakit berobat, nggak ada masalah. Itu hal yang wajar. Cuma yang perlu difahami oleh semua manusia ini, penyakit itu tidak menjadi penyebab kematian. Yang menyebabkan orang mati adalah dicabutnya nyawa. Yang menjadikan orang mati itu karena waktunya sudah habis dan rizkinya sudah selesai. Maka itu melihat, kalau bicara dia sakit kanker takut mati, loh mati ini ada orang sehat di lapangan bola mati, di lapangan bola. Berapa banyak bayi yang baru lahir yang orang tuanya sudah membelikan perlengkapan dia, ternyata bayi itu nggak pernah nyampe rumah, jemaah. Dan berapa banyak orang tua yang menguburkan cucunya, menguburkan anaknya. Jadi bicara penyakit, enggak. Ada orang sakit kanker ya sembuh, ada orang sakit kepala mati. Ana punya abah beberapa bulan yang lalu, ya, atau tahun lalu, itu sakit parah. Ana dampingin beliau di rumah sakit, parah sekali sakit, sampai nggak sadar. Nggak sadar artinya nggak sadar dengan orang-orang yang dari sekitarnya. Ana punya paman, tiap hari video call. Ana punya paman di Jakarta. Bapak ana itu 10 bersaudara, sekarang tinggal 2. Paman ana yang ada di Jakarta tiap hari video call, karena dia takut abangnya ini pergi. Tiap hari video call. Subhanallah, paman ana yang di Jakarta suatu hari itu di sore hari dia ngomong sama anaknya, nggak enak badan abah, kata dia, mungkin dikasih minyak kayu putih apa, maghrib meninggal dunia. Artinya dia yang mengkhawatirkan orang lain mati, ternyata dia mati duluan gitu. Maka ketika seorang ingat dengan mati, insya Allah itu akan memotivasi dia untuk beramal, segera bertaubat dan qanaah dengan kehidupan dunia ini. Maka jadikan penyakit itu penghapus dosa, pengangkat derajat, dan persiapan. Karena ada orang yang mati mendadak, belum punya persiapan. Ketika orang sakit, biasanya dia mulai ingat sama Allah Azza wa Jalla, dia mulai baca Al-Quran. Dan sekali lagi, yang buat mati itu bukan penyakit kankernya,
tapi karena rizkinya sudah habis dan waktunya sudah selesai. Kalau masih ada rizkinya, hidup tuh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka main game Ustaz? Nah. Subhanallah jemaah. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar enggak? Nabi Nuh diuji sama istrinya, diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Dan sampai mati enggak berubah. La istri Nabi Nuh wala bapaknya Nabi Ibrahim. Dan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, juga tetap nggak berubah sampai mati. Padahal yang mendakwain siapa? Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Usaha memang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah menuju ke jalan Allah dengan hikmah. Seorang anak ketika ngasih orang tua, ngasih tahu orang tuanya beda dengan orang tua ngasih tahu anak. Orang tua ngelihat anaknya main game, dia bisa ambil handphonenya karena dia punya kuasa. Tapi seorang anak ngelihat bapaknya main handphone waktu adzan, bisa nggak dia ngomong, sini ya masjid? Nggak bisa. Beda posisi. Suami istri sama. Seorang suami pulang dari masjid, lihat istrinya masih sibuk dengan handphonenya, dia bisa ambil. Ayolah, waktunya sholat. Tapi seorang istri pulang dari pasar ngelihat suaminya main game, sudah azan, bisa nggak istri mengatakan, ayo masjid? Berantem jadinya. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Engkau sebagai seorang anak mohon. Kalau engkau tidak bisa memohon dengan lisanmu, karena banyak orang tua kalau anaknya menyampaikan sesuatu, wis, sudah. Maka tulislah surat kepada orang tua. Dulu jarang orang bisa baca, tapi sekarang insya Allah semua sudah bisa baca. Tulis surat. Yang pertama ucapan terima kasih kepada ayah. Yang kedua permintaan maaf kepada ayah. Yang ketiga permohonan kepada ayah. Itu mungkin yang bisa dilakukan sambil didoakan orang tuanya. Karena game ini membuat orang candu. Kecanduan dia. Ada orang yang main game itu sampai di kamar mandi. Kabel chargernya itu masuk jemaah 5 meter dia beli. Astagfirullahaladzim. Sambil didoakan. Seorang istri ketika suaminya main game, dia duduk di sebelahnya baca Quran. Kok kenapa baca Quran? Iyalah biar berkah bang. Jadi main gamenya biar berkah. Ya enggak, biar suaminya tahu istrinya baca. Aku bacain bang ya, mungkin abang dengar, dapat manfaat. Dan memang orang-orang kalau sudah main game itu lupa aja. Lupa dengan waktu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, apakah kesalahan pola asuh orang tua yang tegas dan keras diniatkan agar anak-anaknya menjadi anak yang baik dan soleh? Apa itu satu kesalahan orang tua? Karena setelah anak kita besar merasa anak itu tidak disayang. Allah penjelasan Ustaz, jazakumullah khairan. Subhanallah jemaah. Iya, memang pendidikan, bukan hanya pendidikan, dakwah sendiri itu dasarnya adalah kelembutan.
Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, tutur katanya, kemudian keras hatinya, orang akan kabur dari engkau. Orang tua yang mendidik anaknya dengan kekasaran, ya anak-anak akan jauh dari orang tua. Dia tidak akan cinta sama orang tuanya. Padahal seharusnya orang tua tuh cinta sama anak. Jadi cinta orang tua kepada anak itu tabiat yang tertanam di dalam hati. Cinta anak kepada orang tua itu dibuat-buat, diusahakan jam, diusahakan. Ketika antum sudah berada di Cikarang sini, antum mungkin jarang ingat sama orang tua, tapi orang tua tidak pernah lupa sama anak. Ketika anda dahulu di pondok, ketika anda dahulu kuliah, kapan ingat sama orang tua? Kapan jamaah? Kalau fulus habis. Iya. Karena antum punya kesibukan, kerja, apalagi sudah punya istri, punya anak, sama orang tua itu harus dibuat. Makanya Allah perintahkan anak itu berbakti sama orang tua, tapi orang tua nggak diperintahkan seperti itu kepada anaknya, karena cintanya udah tertanam di dalam hati mereka kepada anak-anaknya. Tapi ada orang tua yang bermasalah, tadi yang kasar sama anaknya. Nabi SAW mencium anak-anak kecil, cucunya dicium. Datang orang Badui, kalau nggak salah Aqra bin Habis, dia mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Emangnya kalian ini mencium anak-anak kalian? Wallah, kata dia, aku punya 10 anak, satu pun nggak ada yang aku cium. Kata Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Jadi kalau antum kasar sama anaknya, nggak mengasihi anaknya, Allah nggak akan mengasihi antum. Taib, sudah terjadi. Anak-anak sudah besar. Anak-anak punya trauma masa lalu dengan orang tuanya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Minta maaf sama anak. Diperbaiki hubungannya. Dengan cara apa? Ajak anakmu berdua. Sebagai orang tua, ajak anaknya ngobrol. Naik motor berdua sama anaknya, makan bareng, mungkin berangkat ke tempat rekreasi sama anaknya, nggak sama yang lainnya. Sama anaknya ini yang merasa orang tuanya dulu kasar sama dia. Ceritakan sama dia, "Abah minta maaf nak. Ya abah dulu belum ngerti, abah dulu belum belajar ya." Ucapan-ucapan ini semoga membuat trauma anak itu hilang. Ketika Nabi SAW menikah dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia ini bapaknya dibunuh, mantan suaminya dibunuh karena pengkhianatan, bapaknya juga dibunuh karena pengkhianatan. Terus Nabi menikahi Sofia. Di mana Sofia hidup di rumah, satu rumah dengan seorang yang menjadi penyebab terbunuhnya bapak dan suami. Ada perasaan lah, ada trauma dia. Apa kata Sofia? "Fama zala ya'tadhiru ilayya." Nabi itu terus mengemukakan alasan-alasan, meminta maaf sama aku, hatta dhahaba alladhi kana 'indi, sampai hilang trauma itu jemaah. Maka perlu orang tua menebus trauma itu dengan sekarang memberikan waktu kepada anak-anaknya, ngobrol sama anak-anaknya. Ana sekarang ini ke Cikarang dalam rangka mengantarkan putri Ana aja. Ana ngomong, Ana mau antarkan putri Ana. Naik kereta,
supaya di kereta ana bisa lebih panjang duduk sama dia, ana bisa lebih lama ngobrol sama dia. Padahal naik pesawat bisa, tapi kalau naik pesawat berapa menit kita duduknya? Sebentar aja, 1 jam 2 jam toto nyampe pondoknya udah nggak ketemu lagi kita. Tapi ketika kita bisa menemani dia duduk bareng terus, itu termasuk usaha orang tua untuk lebih dekat sama anak-anaknya jamaah. Maka jangan lembur lagi kerjanya antum. Lemburnya buat anaknya gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ana di Cikarang alhamdulillah sudah hampir 24 tahun. Ana asli dari Bandung. Seandainya akhir hayat Ana dikabirkan di Cikarang, apakah baik dan jenazah Ana dibawa ke kampung halaman atau bagaimana menurut Islam Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah, asalnya orang meninggal dunia itu dikuburkan di tempat dia meninggal di sana. Karena kita juga diperintahkan untuk mensegerakan pengurusan jenazah. Kecuali ada alasan. Kuburannya di sini campur dengan orang-orang non-muslim. Atau dia mau dikuburkan di kampungnya karena di situ pemakaman keluarga dan lebih mudah buat keluarga untuk menziarahi. Dan tempatnya juga nggak jauh, tidak membutuhkan waktu yang lama yang jenazah itu akhirnya jadi rusak. Jadi perlu diperhatikan hal-hal tersebut. Karena sejatinya kalau antum sudah mati, ada orang yang mati dimakan buaya. Dulu jemaah haji Indonesia ketika berangkat haji berhari-hari, kalau ada yang meninggal dunia di kapal laut, di mana mereka dikuburkan jemaah? Di laut, ditenggelamkan, terus dimakan ikan. Ikannya antum pancing, antum makan. Makanya Nabi SAW ketika Hamzah meninggal dunia di medan perang sana, kalau bukan karena Nabi takut ya, khawatir dengan kesedihan yang akan menimpa keluarganya, bibinya, Nabi itu akan membiarkan jenazah Hamzah itu dimakan oleh burung ya, dimakan oleh binatang buas, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dari perut-perut burung-burung itu jamaah. Kalau dari orang dikuburkan di sana, ya udah kan di situ dia dibangkitkan jamaah. Seperti itu. Tapi memang syariatnya orang itu dikuburkan. Maka kalau antum meninggal dunia, lihat kenapa antum harus dipindah ke Bandung. Apa alasannya? Kalau enggak ya biar kuburkan di sini, apalagi kuburan di sini mungkin sudah kuburan yang sesuai dengan sunnah ya. Sehingga ada banyak yang menziarahi. Dan terakhir jamaah, orang itu kalau sudah ngaji, sudah hijrah, kadangkala nggak ziarah kubur lagi. Bid'ah ziarah kubur Ustaz. Dari mana bid'ah? Ziarah kubur itu sunnah. Perintah Nabi SAW, ala fazuruha, ziarahi kuburan itu. Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati. Berangkat ziarah kubur. Jadi jangan karena sudah ngaji, enggak, ana nggak pernah ziarah ke kubur bapak ana sejak ngaji. Oh salah ngajinya tuh. Seharusnya orang yang menjalankan sunnah itu semakin cinta dengan sunnah. Nabi SAW kadang-kala ziarah kubur malam hari, tengah malam. Pernah beliau itu di rumahnya Aisyah. Beliau ngeliat kayaknya Aisyah udah tidur ini. Beliau mengendap-ngendap, sandalnya diambil, pintunya pelan-pelan dibuka. Aisyah ini bangun jemaah. Mau kemana suamiku ini? Karena gelap. Keluar, ditutup pelan-pelan pintunya sama Nabi SAW. Nabi jalan. Nabi jalan, Aisyah langsung pakai jilbabnya. Dilihat suaminya, diikutin.
Ternyata Nabi ziarah ke Baqi, jamaah. Maka ziarah kubur itu sunnah. Tujuannya apa? Mendoakan yang mati dan mengingat akhirat. Walaupun mendoakan yang mati ini ya bisa di mana saja, tapi untuk mengingat akhirat kita perlu datang ziarah kubur. Hanya saja banyak orang ziarah kubur, adab ziarahnya salah. Yang seharusnya dia mendoakan yang mati, malah berdoa minta kepada yang mati. Itu yang nggak benar. Tugas dia adalah mendoakan. Yang mati ini sudah putus amalannya. Bagaimana dia mendoakan? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.